Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru Tony. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan smart relay pada bab 1. Pada bab 1 ini, kompetensi dasar yang kalian pelajari yaitu tentang memeriksa spesifikasi smart relay, yang kedua memilih spesifikasi smart relay. Jadi tujuan pembelajarannya jelas ya. Kita harus tahu tentang konsep dasarnya apa, bagian-bagiannya apa, kemudian programnya seperti apa, kemudian cara mentransfer programnya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, apa itu smart relay? Smart relay adalah suatu alat yang dapat digunakan oleh suatu bahasa tertentu yang biasa digunakan pada proses otomasi. Nah, kalau di industri kalian eh, secara nggak langsung bagi seorang teknisi difungsikan untuk biasanya memperbaiki perangkat-perangkat seperti smart relay. Di dalamnya ada kontaktor, ada MCB, ada push button, ada bus bar, dan lain sebagainya. Nah, smart relay sendiri ini biasanya sudah diprogram oleh pabrik, dan kalian biasanya di industri kecil untuk eh, pemrograman motor berurutan, motor bergantian, motor maju mundur, motor start delta, dan sebagainya. Nah, smart relay ini fungsinya banyak seperti itu ya. Tujuannya buat apa? Mempermudah dalam pemrogramannya. Kalau dulu di kelas 11 kalian mempelajari menggunakan manual, ada push button seperti ini, cetuk 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 seperti itu. Sedangkan yang di smart relay ini sudah menggunakan program. Kemudian untuk timernya tidak perlu pakai timer omron, tapi di sini sudah ada timer dalam smart relay. Smart relay programnya nanti seperti apa, Pak? Barangnya seperti apa? Nah, smart relay itu barangnya seperti ini di bawah ini. Nah, barangnya seperti ini. Selanjutnya, kegunaan, keunggulan atau manfaat yang terbesar dalam smart relay ini ada 7 ya, ada 7. Pertama, pemrograman yang sederhana. Memang smart relay ini sederhana ya. Sedangkan yang kompleks ada yang menggunakan namanya PLC. Jadi smart relay ini adalah mini PLC. Nah, di dalamnya ada layar LCD. Ya, LCD-nya seperti ini. Bisa diprogram menggunakan front panel atau software. Jadi bisa manual, ada tombol-tombol ini pakai manual, pakai penuh apa tunyuk-tunyuk-tunyuk seperti itu. Sedangkan yang kedua sangat mudah untuk diimplementasikan dan waktu implementasi proyek lebih cepat. Memang karena masih menggunakan manual, bisa komputer, jadi penggunaannya lebih cepat, sederhana. Nah, dapat dimonitor secara jauh dengan menambahkan extension modul berupa modem. Extension ini sambungan atau semacam tambahan, modul tambahan berupa modem. Kalau modem itu ibaratnya seperti seperti WiFi. Nah, modem. Kalau sekarang kan zamannya WiFi ya. Kalau dulu pakai modem. Modem itu seperti colokan seperti ini, dalamnya USB, kemudian bisa colokan celup seperti itu. Bersifat fleksibel dan sangat andal. Fleksibel ya bisa mudah dipakai lah. Intinya seperti itu. Mudah dalam modifikasi dengan software. Softwarenya Papa Zeliosoft. Nah, tersedia modul komunikasi Modbus dan Slave PLC dalam satu jaringan PLC. Nah, ini apa? Modbus ini modifikasi bus sambungan. Sambungan dapat menjadi slave PLC. Slave itu hubungan lah, intinya seperti itu. Dapat diprogram menggunakan ladder. Ladder itu garis-garis, thread. Nah, kemudian dapat diprogram menggunakan ladder dan FPD, full
function block diagram. Nanti ada contohnya lah di bab 2. Ini masih pengenalan ya. Terdapat 16 buah timer 11 macam, 16 buah counter, 8 buah block function clock. Ada timer fungsi untuk waktu, counter untuk menghitung, kemudian block fungsi clock pengunci waktu, nah, dan sebagainya. Time switch itu pengganti, kemudian analog comparison ini pembanding ya. Kemudian 9 dapat tambahkan satu modul I/O tambahan. I/O ini adalah input output tambahan. Nah, biasanya di samping kanan atau di samping kiri terserah. Nah, bagian-bagian smart relay yang dibuat oleh Schneider Telemekanik adalah sebagai berikut. Ada part 1 atau bagian 1 ada lubang baut. Kemudian 2 ini terminal power. Terminal powernya bisa DC bisa AC. Tergantung serinya macam-macam. Kemudian bagian atas biasanya untuk input atau terminal input, bagian bawah ini terminal output. Sedangkan yang kotak hitam seperti ini adalah LCD atau tampilan. Kemudian ini adalah port cartridge antara muka PC atau komunikasi ini bisa disambungkan, ada hubungan seperti ini, celup. Kemudian bisa dihubungkan ke komputer atau PC. Kemudian yang nomor 6 ini adalah tombol untuk pemrograman. Jadi tombol-tombol ini bisa digunakan untuk pemrograman. Selanjutnya untuk pengenalan perangkat lunak Zeliosoft untuk pemrograman smart relay Zelio logik tipe Schneider. Contoh programnya seperti ini. Barangnya seperti ini. Ada menunya, ada tempat penyimpan, menambah baru. Misalkan bingung pakai tanda tanya ini. Kemudian ini ada menjalankan Zeliosoft harus terhubung dengan komputer. Misalkan kalian sudah selesai, bisa di download dan diupload menggunakan kabelnya seperti ini. Ada yang berupa USB, ada yang berupa monitor seperti ini. Nah, cara memulai Zeliosoft, pertama buka program Zeliosoft, kemudian create new program. Selanjutnya klik modul selection, select kategori modul, pilih yang mana, misalkan 26 input output with extension, with ini dengan tambahan. Kemudian pada kolom select the type Zeliosoft modul to program, pilih yang reference ini, pilih next. Ini terserah ya, tergantung perangkatnya. Kemudian klik next lagi. Kemudian jika tipe modul Anda memiliki program letter lagu atau bahasa ladder, dan ini muncul halaman di berikut ladder diagram seperti ini. Jadi ada kotak seperti itu. Toolbar atau menu bar pada bagian atas software. Ini ada new file, ada open file, ada save, ada entry, ada program konstanti, kemudian online help, misalkan butuh bantuan, zoom untuk memperlebar atau mengecilkan tampilan. Kemudian ini ada edit program, ada simulasi program, kemudian ini ada pencarian program. Dan bawahnya ini macam-macam ya. Ada discrete input, ada input yang terbuka, ada input yang tertutup, terserah ini. Kemudian ini fungsinya sama dengan discrete, bedanya setnya tidak perlu terpasang pada terminal input. Auxiliary, kontak bantu, fungsinya hampir sama dengan itu, tapi hanya terpasang secara program, tidak secara wiring. Auxiliary itu tambahan, program tambahan. Discrete output, ini output discrete, gunakan membuat output program dihubungkan dengan peralatan output, contohnya aktuator, kontaktor, relay, lampu, buzzer. Buzzer itu apa? Buzzer itu sirine, tet seperti itu. Beban listrik contohnya apa? Kipas angin, TV, kulkas, AC, dan sebagainya. Timer atau pewaktu penanda
berfungsi sebagai penunda waktu baik hidup maupun mati. Timer biasanya disingkat T. Nah, seperti itu. Kemudian ada counter, fast counter, kemudian counter komparator, counter penghitung atau pencatat, penghitung maju atau mundur pulsa listrik. Kemudian ada clock waktu, ada tag clock, kemudian AC backlight, ada sumber. Nah, melakukan pemrograman menggunakan ladder like way atau bahasa ladder. Wire is it? Maka gambarnya seperti ini. Ini gambarnya nggak begitu jelas ya. Kemudian I1, Q1. Contohnya seperti ini. I besar 1, Q1. Jadi input NO. Kalau I-nya besar berarti NO. Ketika dipencet baru on. NO normally open. NC normally close. Jadi I besar ini NO, ketika dipencet baru dia on. NO ketika dipencet baru on. NC ketika dipencet sudah on dulu. Gitu. Ketika dipencet malah mati. Ketika ini dipencet, ini baru hidup. Ketika I kecil 1, ini hidup dulu, ketika kamu pencet mati. Seperti itu. I I. Nah, he ini output, discrete output. Dibugar, seperti itu. Nah, selanjutnya discrete input, output. Simulasi, transfer program perangkat lunak Zeliosoft. Nah, pengatur programnya kabel USB menghubungkan ke laptop CPU terhubung baik, kemudian dinyalakan. Transfer modul, transfer PC modul. Jadi dari program laptop mau ditransfer ke Smart Lab, ini pakai ini PC itu modul Smart Lab itu yang putih tadi itu. Nah, sudah selesai. Nah, ini baru pengenalan ya. Demikian untuk pengenalan Smart Relay. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan uji kompetensi A dan B. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.